truk, dari cita-cita mulia hingga musik pantura. Sekali waktu ketika masih bersekolah, guru meminta kami menulis esai dengan topik impianku dan setengah anak laki-laki di kelas menuliskan supir truk. Dikutip di bawah bendera merah Moyan 2010. Apa yang pertama kali terlintas di benak kita ketika mendengar kata truk? Saat kita berada di jalan dan melihat truk melaju dengan kecepatan tinggi, saat kita melihat tulisan dan gambar yang ada di belakang truk, seringkali kita mendengar umpatan, gelak tawa, hingga pujian keluar dari yang menyaksikan. Truk menjadi kendaraan yang unik sekaligus misterius. Truk membawa pesan-pesan simbolik, tersirat, dan tersurat. Kita bisa melihat metamorfosis truk dari kendaraan yang paling mulia hingga musik pantura. Selain dikenal sebagai kendaraan pengangkut barang, hewan ternak, sesekali juga manusia, truk adalah tempat bermain bagi anak. Kedekatan mereka amat intim. Anak membayangkan truk sebagai monster yang mampu membawa mereka kemanapun. Anak-anak mungkin saja membayangkan di dalam truk ada rak-rak mainan, makanan, dan minuman yang bisa mereka pilih. Suara truk bagai sirene pemanggil kegembiraan. Mereka lekas bersahut-sahutan jika melihat truk. Dalam buku di bawah bendera merah tulisan sastrawan Cina peraih Nobel Sastra, Moyan tahun 2010 menceritakan pada masa kecilnya, pengemudi truk adalah orang terpandang kedua setelah keluarga kerajaan. Bekerja sebagai sopir truk menjadi cita-cita terheroik hampir semua anak jelata yang bersekolah rendah di Cina pada dekade 1960-an. Anak-anak pada masa itu tidak bisa membayangkan akan menjadi guru, pilot, dokter, tentara, dan cita-cita yang lazimnya dibanggakan oleh anak-anak masa kini. Hanya suara mesin truk yang membuat mereka berhenti makan dan berlari menonton truk yang melaju pesat di jalan gas 51. Saat perang, kereta api perang berkobar sementara truk telah menerjang ke depan dengan heroik di tengah hujan peluru. Si sopir yang mengendalikan truk dalam imajinasi anak adalah sosok yang penuh heroisme. Mereka membayangkan sebagai pahlawan dalam film peperangan, mengadopsi cara berpakaian hingga cara bertutur sang pahlawan, yaitu sopir truk. Anak-anak lekas bergembira hanya karena melihat truk atau mendengar suara mesin truk. Mereka mendambakan dan menanti isi dari truk. Mari kita simak cerita anak berjudul Sarang yang Aman, garapan Maria A. Sarjono tahun 1983. Mata Nina dan Ani memperhatikan kuli-kuli yang sedang sibuk bekerja itu sampai-sampai tidak melihat ada seorang anak perempuan dan anak laki-laki yang keluar dari rumah dan berteriak-teriak dengan gembira. Anak-anak berteriak, "Truknya sudah datang! Truknya sudah datang, Pak, Bu, truknya sudah datang!" Truk adalah fajar kedatangan kemajuan, modernitas yang memasuki desa. Truk adalah teknologi canggih dan berkecepatan tinggi. Hari ini, kita mengenal truk dalam gambaran yang lebih vulgar dan jauh dari kesan anak. Kita semakin jarang menjumpai anak-anak berteriak di atas truk. Nyanyian riang anak di kabin truk berganti dengan nyanyi genit wanita tempat persinggahan para sopir truk. Wajah truk yang dulu layaknya taman bermain dan pahlawan, kini berubah menjadi wajah jantan yang keranjingan bersyair. Lukisan perempuan penggoda, tulisan pemanggil syahwat, hingga kata-kata nyeleneh yang seringkali mengundang gelak tawa. Gue gak ngiler harta dan tahta, gue ngiler kalau tidur miring. Mari kita simak salah satu lagu pantura berjudul Jalur Pantura yang mengisahkan kehidupan para sopir truk, dipopulerkan oleh Libertaria. Inilah kisah romansa sopir truk jalan pantura. Asmara tumbuh di atas roda-roda. Kutulis kisah hidupku di jalanan. Demi dapur ngebul, ikhtiar jarang pulang. Dengan diiringi doa restu ibu, madep mantep, tak pancal kasku. Demit orang dulit, setan orang doyan, semoga selamat sampai tujuan. Dari Merak hingga kota Surabaya, asmaraku kandas di jalan pantura. Putus cinta itu soal biasa. Kalau putus rem ya matilah kita. Megol-megol, merambat di jalan raya. Kalau lagi apes, pasti kena razia. Mata sepet, lelah melihat jalanan. Butuh hiburan, mampir warung remang-remang.
Lagu menggambarkan kehidupan malam sopir truk yang rela hidup di jalanan demi menafkahi anak dan istri. Kehidupan jalan dan lelahnya bekerja sebagai sopir truk yang ditumpahkan melalui hiburan di warung remang-remang. Jika kita mendengar warung remang, pemikiran kita akan melecut ke tempat pelesiran seksual. Ahmad Tohari dalam bukunya Bekisar Merah tahun 1993 juga menceritakan kehidupan para sopir truk yang mempunyai kebiasaan mampir di warung makan yang di dalamnya telah siap para perempuan penghibur, tempat melepas lelah setelah menyelesaikan beberapa malam di perjalanan dari satu kota ke kota lain. Melalui tokoh utamanya, Lasi, yang menumpang truk ke Jakarta dan ditinggalkan di sebuah rumah makan yang juga menjadi tempat jajan para sopir truk. Truk meringis di jalan sunyi saat malam. Pagi melesat mengantarkan beban dan pulang menyandarkan kesepian. Seiring bergeraknya situasi zaman, truk sudah bukan simbol kemajuan tertinggi untuk digapai bocah-bocah. Kita menyaksikan, mengocehkan, mengomelkan, hingga menuliskan gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang ada di belakang truk. Ada tulisan yang menjelaskan dan mencoba menggurui siapapun yang ada di belakangnya. Misalnya tulisan, lagu kita masih sama, Indonesia Raya. Kita diajak merefleksikan bagaimana Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, dan agama bisa terus saling bersatu. Beberapa tulisan lainnya seperti, jangan begadang jika ingin sehat. Bukan profesi sekedar hobi. Hindari perselingkuhan, dan tulisan-tulisan yang terdengar begitu frontal, lucu, dan satir.